Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Tasya Gumai dengan NIM 2210501007. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai strategi planning dan juga operational planning dari perusahaan Aichao Parfum. Nah, setelah kita masuk ke strategi planning dari perusahaan Aichao Parfum, yang pertama kita akan membahas mengenai perencanaan intuitif perusahaan Aichao Parfum. Nah, parfum ini bernilai ternama dan cukup bagus di kalangan publik. Parfum ini juga sudah terkenal di kalangan masyarakat dan sudah banyak yang menggunakannya. Parfum ini juga memiliki manfaat yang mana wanginya yang soft dan banyak disukai berbagai kalangan dari dewasa hingga remaja. Bahan dari parfum ini sendiri aman jika terkena kulit badan. Terus tentunya dengan ketahanan wangi yang terbilang cukup lama, dan juga parfum ini memiliki berbagai pilihan wangi yang dapat dipilih sesuai yang konsumen inginkan. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai perencanaan intuitif dari Aichao Parfum, kita masuk ke dua yang mana intelektual perusahaan Aichao Parfum. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam produksi parfum ini tentunya bahan pilihan, yang mana bahan-bahan itu berasal dari berbagai negara, karena tentunya pemasarannya pun menjangkau di luar negara, sehingga level parfum ini termasuk level tinggi dan bersaing dengan parfum kelas atas lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke formal perusahaan Aichao Parfum. Nah, jadi parfum ini mempunyai target yang harus dicapai dalam 1 bulan, harus mencapai 95% di luar negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke historical perusahaan Aichao Parfum. Perjalanan dari parfum ini alhamdulillah selalu baik, setiap tahunnya selalu berkembang, citra positif produk selalu bertahan, bahkan bisa meningkat, dan parfum ini bisa dikenal di berbagai negara. Orang-orang mengenal parfum ini dengan parfum yang tahan lama, aman, dan memiliki wangi yang ciri khas. Nah, masuk ke visi dan misi perusahaan Aichao Parfum. Terbagi menjadi 3, yaitu orientasi, tantangan, dan standar. Yang mana orientasi, saya akan memperkenalkan produk pada publik dengan menghimbau kelebihan dan keistimewaan parfum ini. Nah, setelah orientasi itu ada tantangan. Nah, parfum ini bisa menghadapi tantangan di berbagai negara karena parfum ini memiliki keunggulan tersendiri, yang mana wanginya yang tahan lama, aman untuk kulit, dan juga pakaian. Nah, bisa dipakai siapa saja dan juga halal tentunya. Setelah tantangan itu ada standar. Parfum ini memiliki standar yang sudah dipastikan sesuai dengan budaya masyarakat di kalangan tersebut. Nah, selanjutnya masuk kesepakatan prosedural perusahaan Aichao Parfum. Nah, perencanaan komunikasi ada 2, yaitu strategi planning komunikasi dan juga operasional komunikasi. Dari hasil strategi perusahaan ini memiliki hasil akhir yang disebut dengan kesepakatan prosedural. Jadi kesepakatan prosedural perusahaan ini untuk menjalankan operational planning. Jika tidak ada kesepakatan prosedural, nanti ketika menjalankan operational planning dari perusahaan tidak berjalan dengan lancar. Nah, jadi dari segala strategi planning perusahaan, mulai dari visi misi, tantangan, jadi kesepakatan prosedural itu adalah hasil akhir, yang mana itu bisa kita lihat dari budaya, karena jika kita ingin membuat produk, kita juga harus membuat kesepakatan prosedural. Intinya kesepakatan prosedural itu adalah kesepakatan akhir dari sebuah perusahaan yang kita berikan pada klien di saat kita menyampaikan presentasi dari produk perusahaan kita. Jadi kesepakatan prosedural ini adalah kesimpulan dari strategi planning. Nah, yang kedua kita itu akan membahas mengenai operational planning perusahaan. Nah, saya sebagai seorang PR di dalam perusahaan, saya menggunakan operational planning secara menyeluruh. 1. Di dalam perusahaan, kebijakan yang digunakan hanya 1 kali dan dibuat 5 tahun sekali. Yang kedua, memiliki tujuan dan infrastruktur perusahaan.
Nah, yang pertama kita masuk ke formulasi sasaran perusahaan. Pada formulasi target dari produk ini adalah kalangan menengah atas yang mana sudah diukur dengan matang dan pas, dan untuk 1 bulan perusahaan harus bisa mencapai target penjualan yaitu sebanyak 95% per bulannya. Nah, pembahasan yang kedua dari operational planning itu masuk ke identifikasi sasaran perusahaan. Target sasaran perusahaan ini yaitu kalangan menengah atas, yang mana parfum ini menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, maka dari itu nilai jual parfum ini cukup terbilang mahal. Maka dari itu, target pasarannya adalah kalangan menengah ke atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi ancaman perusahaan. Saya sebagai seorang PR juga melihat ancaman-ancaman yang akan terjadi mulai dari harga jual yang terbilang mahal, pastinya banyak membuat masyarakat menjauh dan berpikir enak beli yang lain, enak beli di tempat lain. Nah, tapi dari sini jelas kami melakukan sasaran di kalangan atas, jadi masyarakat tidak lagi menganggap produk ini mahal, dan tentunya kami juga akan memasarkannya di tempat yang tepat, tentunya di kalangan menengah atas. Kita masuk ke tujuan strategi perusahaan. Tujuan strategi perusahaan ini untuk mencapai penjualan produk perusahaan dengan target yang sudah ditentukan dan mempertahankan penjualan serta citra positif perusahaan, bahkan meningkatkan penjualan produk perusahaan juga. Setelah kita masuk ke tujuan strategi planning, selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman yang akan terjadi di dalam perusahaan. Dalam membuat operational planning, saya sudah memikirkan ancaman-ancaman yang terjadi, apalagi kan di sini saya menggunakan strategi planning yang secara menyeluruh. Ancaman yang mana mungkin terjadi itu seperti harga mahal, produk tidak bisa dibeli oleh kalangan bawah. Nah, tapi dari situ saya sudah menemukan solusi yang mana saya akan melakukan pemasaran produk pada sasaran yang tepat seperti kalangan menengah ke atas. Selanjutnya kita masuk ke decisive many top manager perusahaan, dimana setelah saya membuat perencanaan ini, selanjutnya adalah perencanaan operasional perusahaan diserahkan kepada top manager untuk melihat apakah ini diterima atau tidak. Nah, ini sudah masuk ke penghujung, yang mana kita juga akan melakukan analisis permasalahan yang akan dihadapi suatu perusahaan. Nah, dari identifikasi sasaran dan identifikasi ancaman, ada yang namanya analisis. Di sini dari identifikasi sasaran dan ancaman, apakah sudah sesuai atau sudah tepat, itu dapat dilihat secara langsung dari pasaran dan dapat dianalisis secara langsung agar ancaman di pasaran bisa diselesaikan. Selanjutnya kita itu masuk ke evaluasi dari penyelesaian masalah perusahaan. Dari penyelesaian yang ada diterapkan pada perusahaan, dilihat dan dinilai penyelesaian itu berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, apa penyebab dan harus dicari penyelesaiannya. Dan juga berhasil penilaiannya itu bagus dan berpengaruh besar dan juga meningkatkan citra perusahaan. Maka langkah selanjutnya adalah implementasi. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu implementasi perusahaan. Setelah semua selesai, planning strategi ini bisa langsung diterapkan dan parfum bisa langsung dipublikasikan dan langsung dipasarkan. Setelah adanya persetujuan dengan top manager dan kebijakan prosedural, maka produk siap untuk dipublikasikan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pemaparan strategi planning dan operational planning dari perusahaan Aichao Parfum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.